Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini anak sekolah minggu? Pastinya luar biasa. Yes. Tentunya adik-adik sekolah minggu pasti sudah sangat rindu untuk datang dan memuji nama Tuhan di gereja. Betul sekali Bu Gurola. Tapi untuk saat ini kita belum bisa untuk beribadah di gereja. Oh iya Di, jadi tetap di rumah Di, kembali Di. Iya. Meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap semangat dan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pastinya dong Bu Gurola. Kita mau nyanyi nih Bu Gurola tuh? Iya, Nyanyi lagu apa? kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Aduh Bu Gurola, enggak semangat kayaknya kalau enggak berdiri. Kita suruh berdiri Midi. Lupa Bu Guru, kita lupa suruh berdiri. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari pujian kita, Dia yang terhebat. Semua tahu gerakannya ya. Kita gerakan sama-sama ya pujian ini. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi kita ulangi pujian kita dengan penuh sukacita, kita katakan seindah-indahnya pelangi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Oke, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati kami pada hari ini. Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tak berdiri, kita akan mengangkat pujian dengan penuh semangat. Kita gunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat suatu pujian, Big or Small.
bisa. Ye 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 sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Nah, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu tetap berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Guru Juan, kita mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, baik adik-adik sekolah minggu semua, kita mau berdoa bersama. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, Pak Guru yang pimpin. Kita berdoa, 3. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih
untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus selama 1 minggu Tuhan menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu, di dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam aktivitas kami, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjalani semuanya dengan baik. Dan kami bersyukur mungkin dalam 1 minggu ini ada yang kami dapat, ada yang kami bisa syukuri. Ada berkat yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya, tapi kami yakin dan percaya bahwa senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan terus menuntun kami, sehingga langkah kehidupan kami senantiasa mencerminkan kasih Tuhan buat orang lain. Bapa, dalam saat ini kami sudah masuk dalam ruang doa kami, dan kesempatan ini kami berdoa secara khusus buat guru-guru sekolah minggu kami, baik itu Bapak Guru, Ibu Guru, dan juga Gembala yang ada di gereja, yang senantiasa menjadi orang tua kami di gereja. Mari Tuhan berkati mereka, senantiasa Tuhan pakai mereka untuk membangun kami anak-anak-Mu dalam gereja. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami di rumah. Kami bersyukur kami bisa ada di tengah-tengah mereka, dan kami bersyukur Tuhan taruh kami semua di tengah-tengah mereka pula. Juga kami berdoa supaya mereka Tuhan berkati dengan segala rencana Tuhan. Biarlah berkat daripada-Mu senantiasa mereka rasakan dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah sukacita bahkan duka cita Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Banyak yang kami perbuat dan rencanakan untuk kedepannya. Kiranya Tuhan terus memberkati kami anak-anak sekolah minggu, biarlah bisa menjadi terang Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa untuk pergumulan kami, mungkin ada yang sakit. Mari Bapa, Engkau pulihkan sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah sakit penyakit yang ada senantiasa Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu. Juga kami berdoa untuk pergumulan kami, mungkin di sekolah, ya dalam pendidikan kami, biarlah Tuhan menuntun pendidikan kami beserta dengan kami, supaya dalam kami belajar Tuhan kiranya memberkati, kami bisa belajar dengan baik, kami bisa menjadi anak pintar yang Tuhan pakai di tengah-tengah mungkin itu sekolah, di tengah-tengah teman kami, untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Bapa, kami juga berdoa, mungkin ada yang malas-malas, kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi anak yang malas, tetapi kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa rajin untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa pula Bapa buat sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan memberkati kami setiap anak sekolah minggu senantiasa seturut dengan rencana Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk minggu-minggu depan ibadah-ibadah kami senantiasa Tuhan berkati dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ibadah Natal yang sedikit lagi kami akan rayakan, biarlah Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga akan masuk dalam bulan yang baru, senantiasa Tuhan berkati kami, rencana-rencana kami ke depannya senantiasa Tuhan bantu kami dalam melewati semuanya ini. Mungkin akan banyak yang kami akan lewati, rintangan dan tantangan, tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan pasti kami akan ditolong oleh-Mu. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Syera. Kepada teman kita disilahkan. Halo,
Wah, Bu Guru Ola, ternyata teman kita tuh tadi pintar sekali menyanyi. Sudah mau berani untuk memuji Tuhan. Betul sekali. Ditunggu ya untuk adik-adik sekolah minggu yang lain dalam persembahan pujiannya minggu depan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sri Sertiyati. Namun sebelum itu adik-adik sekolah minggu, kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dari pujian yang mengatakan, Pure-pure benih ditabur. Ditabur lagi, yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sekali lagi. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami pada hari ini. Kami boleh ada dalam persekutuan kami, dalam penyembahan kami, memuji dan mengagungkan Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan beri kemampuan bagi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak kami yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan siapkan hati mereka, siapkan hidup mereka, sehingga dapat mendengarkan dengan baik, mengerti firman-Mu, dan dapat menjadikannya penuntun dalam menjalani kehidupannya Tuhan beri. Sertailah kami Tuhan, dengarkan kami yang berdoa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat berada kembali bersama-sama dalam persekutuan kita, dalam penyembahan kita pada hari ini. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15. Dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 15. Namun saya akan membacakan hanya beberapa ayat saja. Mari memperhatikan Alkitab masing-masing. Kita akan renungkan firman Tuhan. Saya bacakan di ayat 9 sampai ayat 11 dan ayat 14. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik.
dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dari firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama tentang Yesus, gembala yang baik. Siapa gembala yang baik kita? Ialah Yesus. Mungkin belum ada di sini yang pernah jadi gembala ya. Anak-anak sekolah minggu belum ada yang pernah menggembalakan kerbau. Tapi pernah melihat tidak orang yang menggembalakan kerbau? Di kampungnya mungkin ada yang pernah lihat, ataupun mungkin ada yang belum pernah melihat. Nah, seorang gembala tugasnya, pekerjaannya ialah setiap hari menuntun gembalaannya. Kalau di Tanah Toraja di kampung saya yang digembalakan ialah kerbau. Kalau di Israel tempatnya Tuhan Yesus, kebanyakan yang digembalakan ialah domba dan juga kambing. Seorang gembala yang baik ialah gembala yang tahu yang mana domba-dombanya, yang tahu yang mana kerbaunya. Kalau misalnya bercampur dengan domba-domba yang lain, gembala yang baik pasti tahu, walaupun berada bersama-sama dengan domba-domba orang lain, tetapi kalau dia gembala yang baik pasti tahu, ini domba saya. Nah, dalam pembacaan kita diceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus diumpamakan sebagai seorang gembala. Nah, jelas dalam pembacaan kita tadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sebagai gembala kita yang baik, gembala kita yang agung, ialah dalam ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu. Nah, di sini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke surga. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal di dalam surga. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada pintu yang lain, hanya Yesus. Nah, dilanjutkan lagi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Siapa yang mau berikan nyawanya untuk dombanya? Hanya orang atau gembala yang baik yang mau melakukan itu. Nah, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia mau dan rela melakukan itu. Tuhan Yesus menjadi manusia, dia dibunuh, disalib, mati. Dikatakan dalam pembacaan kita memberikan nyawanya supaya kita memperoleh hidup. Supaya sekalian anak-anakku sekolah minggu bisa masuk ke sorga, yaitu kepada kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tidak sampai di situ saja. Dikatakan Tuhan Yesus mengenal seluruh domba-dombanya. Tuhan Yesus mengenal kita semua. Dalam segala keadaan kita, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu saat anak-anakku mungkin dalam keadaan sakit, dia sebagai gembala yang baik tahu itu dan mau mempedulikan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik tahu saat anak-anakku sekalian sedang membutuhkan sesuatu, Tuhan Yesus tahu itu dan Ia akan menganugerahkan bagi kita kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus tahu keadaan kita sekarang. Wah, kita sedang berada di kondisi sulit karena virus corona. Tuhan Yesus tahu dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan menggembalakan kita. Sehingga kita tetap sehat, kita tetap kuat. Walaupun ya belum memungkinkan pergi ke sekolah ya, tetapi kita percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik tahu masa depan kita.
tahu masa depan anak-anakku sekalian. Dan itu ada di dalam tangannya. Dia yang mengatur kehidupan kita. Dia yang mengatur dan tahu masa depan kamu sekalian. Kalau demikian, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dan kita sebagai domba-dombanya, anak-anaknya, maka kita juga ada tanggung jawab. Kita juga mempunyai tanggung jawab sebagai seorang anak-anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan. Yang pertama, Tuhan Yesus menuntun kita, tanggung jawab kita ialah kita mau taat kepada pimpinan Tuhan. Kita mau taat melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tidak hanya mau melakukan apa yang kita inginkan. Seringkali begitu ya anak-anak sekalian. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada orang tua kita. Saya mau begini mama, saya mau begini bapak. Kalau tidak diikuti, wah mengamuk dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang digembalakan oleh Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk menuruti kehendak dan menuruti firman Tuhan. Tuhan menuntun kita melalui apa? Tuhan Yesus tidak langsung datang kepada kita dan katakan ayo ikuti jalanku. Tapi sekarang apa yang menjadi penuntun bagi kita ialah firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang menjadi penuntun bagi kita menjalani kehidupan kita sebagai domba-domba yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, taat kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan. Semua sudah dicatat di dalam firman Tuhan, apa yang baik yang kita harus lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian, domba yang baik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus mengenal suara gembala kita. Ya, mengenal suara gembala kita. Tuhan Yesus tahu dan mengenal kita secara pasti. Tuhan Yesus tahu juga saat kita berdoa kepadanya, saat kita berseru kepadanya. Kita sebagai anak-anaknya pun harus tahu suara Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang selalu menuntun kita. Melalui pimpinan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita ialah selalu mengingatkan kita melalui hati nurani kita, melalui firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus mengenal itu. Tuhan Yesus ada berjalan di depan kita sebagai gembala yang baik. Membuka jalan bagi kita untuk meraih masa depan kita dalam perjuangan. Tuhan Yesus selalu mendahului dan menolong. Untuk itu terus datang kepadanya, serahkan hidup kepadanya, jangan malas berdoa, jangan malas menyembah. Walaupun saat ini sudah banyak ya yang rindu datang di gereja ya. Banyak yang saya dengar, mau Miki pergi sekolah minggu nah, kenapa belum kah? Ya, sabar-sabar Mi, karena masih banyak virus sekarang. Akan tiba waktunya kita akan bisa berkumpul lagi dalam gereja, di sektor masing-masing untuk beribadah. Di rumah masing-masing jangan malas ya, terus berdoa, terus menyembah Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan keadaan yang kita alami sehingga Dia sebagai gembala yang baik akan selalu memelihara kehidupan kita. Percaya Tuhan Yesus gembala yang baik dan lakukan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita pada hari ini. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu itu tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Sri Sertiati. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita siapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi dari pujian yang mengatakan jangan lelah. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
persembahan. Untuk itu kita tutup mata, kita lipat tangan. Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami, terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya juga yang berkati untuk kedua orang tua kami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati lewat setiap pekerjaan, usaha kedua orang tua kami, agar menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami bawa ke dalam anak-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak. Sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sri Septiyanti. Setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sekali lagi kita ulangi pujian kita, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Doa berkat oleh Ibu Pendeta Sri Septiyanti. Ya baik anak-anakku sekalian, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Gembala yang baik dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada hari ini dan sebagai pengumuman, minggu depan kita masih akan beribadah dari rumah kita masing-masing dan itu dimulai jam 8:30. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sebelum 8:30 ingat ya, sudah selesai mandi, sudah selesai sarapan, pokoknya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng supaya semuanya siap. 8:30 kita duduk sama-sama, kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Ada pengumuman yang lain dari Bu Gurola? Baik, untuk minggu depan kita akan ada ibadah pranatal itu pada tanggal 28 November 2020 hari Sabtu jam 4 sore. Kita bisa akses kegiatan pranatalnya nanti itu di YouTube Klasis Sekolah Minggu Makassar. Ya, jangan lupa ya adik-adik sekolah minggu. Oke, demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.